Oke, kembali lagi ke channel saya. Kita kembali ke konten otomotif ya, karena udah berapa lama videonya konten makanan aja. Hari ini kita kembali ke konten otomotif. Hari ini saya akan menjelaskan kelemahan-kelemahan Honda ARV setelah penggunaan hampir 2 tahun lebih. Apa saja kelemahan dari Honda ARV? Oke, mari kita ikutin. Oke, kelemahan yang pertama itu berada pada eksterior. Kelemahan pertama berada pada eksterior, yaitu jika teman-teman memarkir mobil sering di bawah terik matahari. Cuma ini mobil sih nggak begitu sering sih berada di terik matahari. Yang pertama kalahnya di lampu, ya. Jadi teman-teman bisa melihat biasanya ada Honda HR-V, CR-V atau apa. Beberapa mobil Honda kalahnya di lampu. Jadi bagian atasnya ini mulai kusem. Ini mulai kusem. Atau seperti jamur atau apa, agak mulai kusem. Ya, teman-teman bisa lihat. Sini ya. Itu mulai kusem. Ini lampunya harus dipoles nih. Ini sudah pemakaian 2 tahun lebih, ini di atasnya ini kusem. Ya. Dulu saya punya mobil Toyota Avanza Veloz, sudah pemakaian hampir 4 tahun, lampunya nggak pernah kusem. Ini kalah di lampu. Sebelah kanan, yang tadi yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Bisa dilihat yang di atasnya. Ya. Ini tuh seperti, ini yang di atasnya seperti apa namanya? Kusam. Ini kusam nih. Ini tuh jalannya nih kusam nih tuh, kusam. Teman-teman bisa lihat ya. Itu. Jadi kalahnya di lampu, karena ini kan lampu paling sering orang lihat. Kalau mobil ini, kalau kelamaan nih bisa, kalau lama kelamaan nih bisa apa namanya? Bisa kusam sekali nih setengahnya ini. Itu apa namanya? Kelemahan yang pertama. Terus kita ke kelemahan yang kedua. Oke, kelemahan kedua ada di interior. Dulu ini bahannya pabrik ya. Bahannya pabrik. Nggak nyampe 2 tahun, baru setahun. Ini bahan ini cepat kotor. Dulu bahan pabriknya cepat kotor. Jadi kalau ada debu atau ada apa tuh gampang sekali. Cap tangan atau apa itu cepat, makanya saya ganti di sini. Saya ganti pakai semi leather, apa namanya, pakai semi kulit nih. Saya ganti biar kelihatan bersih. Ya, kalahnya di sini. Biasanya di sini kalau misalnya pemakaian 2 tahun di sini kuning bahan pabrik. Yang bahan kemarin bahan pabrik itu ini warnanya kuning. Ya, kusam sekali ini. Kalau nggak diganti ini kusam sekali. Nggak kelihatan mobil Honda. Malah apa ya, malah kelihatan mobil apa ya, kalau interior di sini masih pakai pabrik itu kelihatan sekali joroknya ya. Itu yang kedua, kalah di door trim. Kalau bahannya masih pakai pabrik, tapi kalau misalnya yang apa namanya, yang plastik, mungkin ini sudah kulit ya. Ini sudah kulit, nggak masalah. Tapi yang tipe E, yang bahannya pakai pabrik, kalahnya di sini. Ya, kalahnya di sini. Terus yang ketiga ya, tempat duduk jok belakang. Saya merasa tempat duduk jok belakang ini apa namanya, agak kurang nyaman ya. Kalau dipakai perjalanan jauh, itu posisi duduknya ini tidak pas menurut saya sih.
tidak pas ke punggung, ke pinggang, tidak pas. Makanya kalau perjalanan jauh, kalau duduk di belakang ini luar biasa capek sekali ya, tidak ngepas di badan untuk istirahat ya. Karena kaki juga masih ini, sender ini juga masih nggak sampai segini ya, nggak sampai pahanya, nggak, masih ada yang menggantung. Jadi kalau kita beri seperti ini, paha kita masih menggantung. Itu yang bikin perjalanan jauh kalau duduk di belakang nih luar biasa capek. Beda dengan yang di depan. Kalau yang di depan kan lebih nyaman ya, lebih nyaman karena kaki bisa sangat jauh ke depan, tempat duduk di belakang depan juga bisa ke belakangin, jadi masih lebih nyaman duduk di depan daripada di belakang ya, daripada di belakang. Terus kelemahan yang keempat itu ada di ini ya, di atas rim atas di sini bahannya masih pabrik, ini cepat kotor. Nah seperti ini nih, ini dilangin, tapi dilanginnya pakai air sabun nih bisa. Ini seperti ini, kelihatan nih kotor nih ya, kelihatan kotor ya, ini cepat kotor. Makanya kalau bisa ini ganti semikulit di sini lebih bagus lagi. Makanya kalau lama mungkin pemakaian terus kita bawa anak-anak nyentuh di sini, ini bakalan jorok sekali. Untung nih cuma masih di belakang aja yang kotor, karena sini sering kayak barang di belakang, jadi mungkin kena ya itunya, kotorannya ya. Itu kelemahan yang keempat. Untuk kelemahan yang kelima ada di dashboard ya. Saya nggak tahu kenapa, kalau teman-teman mungkin pengalaman menggunakan ARP, jika mobil sedang berada di terik matahari dalam keadaan mesin panas gitu, setelah dibawa di dashboard tuh seperti bunyi sekit-sekit gitu, bunyi antara gesekan karet dengan karet yang satu gitu, dengan karet yang lain. Jadi bunyinya ada, saya nggak tahu ada di sini atau ada di sini atau di sini. Cuma kalau misalnya saya ada bunyi, saya pegang di sini atau pegang di sini, itu bunyinya agak sedikit hilang, seperti ya, kayak seperti bunyi seperti ini. Dengar ya, seperti itu ya, nggak senyap. Cuma kalau dalam keadaan dingin atau nggak diterik matahari, ini sih bunyinya nggak kedengeran, bunyinya nggak keluar. Cuma kadang bunyi, kadang tidak, itu aja masalahnya ya. Saya nggak tahu masalahnya di mana itu, kenapa ada bunyi seperti itu. Kecil sih bunyinya, cuma ya sedikit mengganggu juga bunyinya. Kalau misalnya kita sama keluarga tuh bunyinya, kalau difokusin bunyinya bener-bener kelihatan, kedengaran ya. Itu kelemahan yang kelima. Terus kita lanjut ke kelemahan keenam. Nah, kelemahan keenam nih, karet ini. Teman-teman bisa lihat karet ini ya, list pintu ya. List pintu ini karet nih, ini gampang copot nih ya. Ini beberapa ada yang patah, ini ada beberapa yang patah, udah saya benerin, beberapa udah saya benerin nih. Ini tuh yang robek. Jadi kalau kegesek badan atau kejepit sesuatu terus kita keluar nih, bisa lepas ya. Ini gampang sekali ya. Sepertinya kelas mobil seperti ini yang begini perlu diperhatikan. Karena ini yang membuat mobil ini kedap. Ini memang harus lebih tebal atau
lebih bagus lah karetnya. Nah, oke, itu kelemahan yang keenam. Selanjut ke kelemahan yang ketujuh. Ya, kelemahan ketujuh di Honda nih hampir sama di Honda, yaitu bunyi ban, bunyi roda. Jadi kalau misalnya sih kalau jalannya agak kasar, itu bunyi rodanya masuk luar biasa, lumayan masuk ke dalam, punya bunyinya ke dalam. Terus kalau misalnya jalannya halus, nggak kedengaran. Kalau bunyinya biasanya kan jalan di Indonesia nih kasar-kasar ya. Jalan Indonesia nih seperti jalan rabat beton yang begitu tuh kerasa sekali bunyinya. Tapi kalau aspal hot mix yang halus sekali itu malah enak dipakai. Yang halus sekali itu malah enak, nggak kedengeran. Tapi rata-rata aspal hot mix di Indonesia ini agak kasar. Itu yang bikin dia bunyi. Ya, makanya kenapa saya ganti ring 20 kemarin menjadi standar karena biar nggak terasa bunyinya, biar nggak kedengaran bunyinya. Terus oke, itu aja sih beberapa kelemahan menurut saya pribadi menggunakan mobil HR-V ini. Jadi kalau saya sih melihat kelemahan itu bisa ditutupin seperti lampu bisa dipoles sehingga lampunya bisa kembali jernih lah. Terus untuk karet-karet bisa dibelikan di aftermarket biar lebih bagus lagi karetnya. Cuma posisi tempat duduknya nggak bisa dirubah, posisi tempat duduk tetap seperti ini. Kemudian bisa lebih nyaman daripada ini, tempat duduknya agak sedikit panjang jika bisa menopang paha sehingga tidak capek. Karena kemarin saya sempat berada di belakang, lumayan capek kalau perjalanan jauh. Lebih dari perjalanan 2 jam ini lumayan capek di belakang. Ya, terus posisinya juga bisa lebih rebah lagi sehingga lebih enak, lebih nyaman. Cuma itu suara di dashboard mirip sih, kalau memang panas itu sedikit bunyi cekit gitu. Tapi kadang bunyinya keluar, kadang tidak. Itu yang bikin saya kesel juga kalau misalnya bunyinya itu keluar. Ya, overall pengendaraannya luar biasa enak. Ini mobil yang saya paling enak mengendarai. Posisi kemudinya lebih enak juga. Terus bodinya bagus. Itu overall sih saya masih suka dengan mobil ini. Ya, masih enak daripada saya dulu menggunakan all new Jazz. Masih bagusan ini. Overall masih enak. Cuma kekurangannya itu aja. Mudah-mudahan bisa disempurnakan sama Honda Prospect Motor biar mobil ini benar-benar jadi mobil-mobil yang lebih nyaman dikendarai. Terus kualitasnya juga lebih bagus. Itu aja. Oke, jangan lupa like and subscribe channel saya Dodi Agus untuk menambah pengetahuan tentang otomotif. Oke, dadah.